Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang bernama, ruang Banach, dan ruang Hilbert. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dini Ira Fabulan Mu'anas. Pertama, table of contents yang akan kita bahas kali ini yaitu ruang bernorma, yang kedua ruang Banach, yang ketiga ruang Hilbert, dan yang keempat adalah penggunaan ketaksamaan Cauchy-Schwarz dan ketaksamaan Holder. Mari kita akan membahas yang pertama adalah ruang bernorma. Ada yang tahu tidak apa itu definisi dari ruang bernorma? Ya, ruang bernorma itu adalah norma pada ruang vektor X adalah fungsi norm yang didefinisikan X ke R yang memenuhi sifat-sifat berikut. Untuk setiap X, Y elemen X dan alpha adalah skalar. Yang pertama, norm X lebih besar daripada atau sama dengan 0. Yang dua yaitu norm X sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan 0. Yang ketiga, norm alpha X sama dengan mutlak alpha dikali norm X. Yang keempat, norm X plus Y kurang dari sama dengan norm X ditambah norm Y, atau biasa disebut dengan ketaksamaan segitiga. Ruang vektor X yang dilengkapi dengan suatu norma disebut ruang bernorma dan dinotasikan dengan X norm seperti ini. Lalu selanjutnya adalah ruang Banach. Ruang Banach itu sama seperti ruang bernorma, tapi ruang bernorma yang lengkap. Nah, itu disebut dengan ruang Banach. Ruang vektor X dikatakan lengkap jika norm dengan dxy sama dengan norm X dikurangi Y, dan X adalah ruang metrik lengkap jika setiap barisan Cauchy Xn di dalam X yaitu dengan sifat norm Xn dikurangi Xm konvergen ke 0. Terdapat X elemen X besar sehingga norm X dikurangi Xn konvergen ke 0. Lalu matriks yang diinduksi dari norm. Misalkan norm X ke R didapatkan matrik yang berdefinisi dx sama dengan X min Y, di mana X dan Y elemen X besar. Maka dxy sama dengan norm X min Y lebih besar sama dengan 0, M2-nya dxy sama dengan norm X dikurangi Y jika dan hanya jika X dikurangi Y sama dengan 0, jika dan hanya jika X sama dengan Y. M3 dxy sama dengan norm X min Y sama dengan norm min 1 dikali Y min X sama dengan dyx. Lalu yang keempat, dxy sama dengan norm X min Y sama dengan norm X min Z ditambah Z min Y kurang dari atau sama dengan norm X min Y ditambah norm Z min Y sama dengan dxz ditambah dzd. Pada ketentuan metrik induksi dari norm ini berdasarkan dari definisi ruang metrik. Sebelumnya, kita pasti pernah membahas apa itu ruang metrik. Namun, saya ingatkan kembali apa itu definisi ruang metrik, yaitu sebarang himpunan tak kosong X disebut ruang metrik jika setiap pasangan X, Y elemen X kali X yang didefinisikan bilangan real dxy yang memenuhi dxy itu lebih besar dari sama dengan 0. dxy sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan Y. Yang ketiga, dxy sama dengan dyx. Yang keempat adalah dxy kurang dari atau sama dengan dxz ditambah dzy. Untuk semua X, Y, Z elemen di X besar. Fungsi D dikatakan metrik untuk X besar dan pasangan terurut XD dikatakan
ruang metrik. Lalu selanjutnya adalah ruang Hilbert. Di sini definisi sebelum kita mempelajari lebih lanjut apa itu ruang Hilbert, kita akan mengingat kembali apa itu ruang hasil kali dalam yang memiliki definisi hasil kali dalam atau inner product pada ruang vektorial V adalah fungsi yang mengasosiasikan bilangan real UV dengan masing-masing pasangan vektor U dan V pada V besar yang memenuhi hasil kali UV sama dengan hasil kali VU. Yang kedua, hasil kali U tambah V dan W sama dengan hasil kali UV ditambah VW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang bernorma, ruang Banach, dan ruang Hilbert. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dini Ira Fabel Mu'anas dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Table of content pada materi hari ini yang pertama adalah ruang bernorma, yang kedua adalah ruang Banach, yang ketiga adalah ruang Hilbert, yang keempat adalah penggunaan ketaksamaan Cauchy, Schwarz, dan ketaksamaan Holder. Yang pertama, ruang bernorma. Ruang bernorma memiliki definisi yaitu norma pada ruang vektor X adalah fungsi norm X menuju R yang memenuhi sifat-sifat berikut. Untuk setiap X, Y, elemen X besar dan alfa adalah skalar. Yang pertama, norm X lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua adalah norm X sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan 0. Yang ketiga adalah norm alfa X sama dengan mutlak alfa dikali norm X. Yang keempat adalah norm X ditambah Y kurang dari sama dengan norm X ditambah norm Y, atau biasanya disebut dengan ketaksamaan segitiga pada ruang vektor X yang dilengkapi dengan suatu norma disebut ruang bernorma dan dinotasikan sebagai berikut. Lalu, selanjutnya, yang kedua adalah ruang Banach. Definisi dari ruang Banach yaitu ruang bernorma yang lengkap. Ruang vektor X dikatakan lengkap jika norm dengan dx sama dengan norm X dikurangi Y. X adalah ruang metrik lengkap jika setiap barisan Cauchy Xn di dalam X yaitu dengan sifat norm Xn dikurangi Xm konvergen ke 0, terdapat X elemen X besar sehingga norm X dikurangi Xn konvergen ke 0. Lalu, metrik yang diinduksi dari norm. Misalkan, norm X menuju R didapatkan matriks yang berdefinisi dxy sama dengan norm X min Y, di mana X dan Y adalah elemen X besar. Maka, yang pertama, dxy sama dengan norm X dikurangi Y lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, dxy sama dengan norm X dikurangi Y jika dan hanya jika X dikurangi Y sama dengan 0. Jika dan hanya jika X sama dengan Y. Yang ketiga yaitu dxy sama dengan norm X dikurangi Y sama dengan norm min 1 dikali Y dikurangi X sama dengan dyx. Yang terakhir dxy sama dengan norm X dikurangi Y sama dengan norm X kurangi Y ditambah Z. Norm X dikurangi Z ditambah Z dikurangi Y kurang dari sama dengan norm X dikurangi Z ditambah norm Z dikurangi Y sama dengan
dxz ditambah dzy. Pada matriks yang diinduksikan dari norm ini sebenarnya berasal dari definisi ruang metrik. Selagi kita mengingat, definisi dari ruang metrik itu adalah sebarang himpunan tak kosong X disebut ruang metrik jika setiap pasangan X, Y, elemen X dikali X yang didefinisikan bilangan real dx yang memenuhi dxy lebih besar daripada 0, dxy sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan Y, dxy sama dengan dyx, dan yang keempat, dxy kurang dari dxz tambah dzy. Untuk semua x, y, z elemen x dan fungsi d ini dikatakan matriks untuk x dan pasangan terurut xd yang dikatakan dengan ruang metrik. Namun perlu kita ketahui bahwa tidak semua ruang metrik adalah ruang bernorma. Lalu selanjutnya, yang ketiga adalah ruang Hilbert. Definisi, sebelum kita melanjutkan materi kita ke ruang Hilbert, kita akan mengingat kembali ruang hasil kali dalam. Definisi dari ruang hasil kali dalam yaitu hasil kali dalam atau inner product pada ruang vektorial V adalah fungsi yang mengasosiasikan bilangan real inner product U, V dengan masing-masing pasangan vektor U dan V pada V yang memenuhi pertama, inner product UV sama dengan inner product VU. Yang kedua, inner product U ditambah V dan W sama dengan inner product UV ditambah inner product VW. Yang ketiga, inner product KU V sama dengan inner product K dikali inner product UV. Dan yang terakhir, inner product VV lebih besar daripada atau sama dengan 0, dan inner product VV ini sama dengan 0 jika dan hanya jika V sama dengan 0. Untuk setiap UVW elemen dari V besar dan semua skalar K. Selanjutnya, ini adalah definisi dari ruang Hilbert, yaitu hasil kali dalam di ruang vektor kompleks Hilbert H adalah fungsi inner product dari H kali H menuju ke komplement, sehingga setiap X, Y, Z elemen Hilbert dan alpha 1, alpha 2 elemen bilangan kompleks. Berlaku pertama inner product XY sama dengan inner product YX. Yang kedua alpha 1 kali X ditambah alpha 2 kali Y dan Z sama dengan alpha 1 kali inner product XY, XZ ditambah alpha 2 dikali inner product YZ. Lalu yang ketiga adalah inner product dari XX lebih besar atau sama dengan 0 dan inner product XX sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan 0. Pasangan dari Hilbert dan inner product ini disebut ruang hasil kali dalam. Definisi norm yang diinduksi dari hasil kali dalam. Kita ketahui bahwa definisi ruang hasil kali dalam yaitu norm X sama dengan inner product XX pangkat setengah. Bukti norm yang diinduksikan dari hasil kali dalam sebagai berikut. Yang pertama, kita tahu bahwa jelas norm X ini lebih besar daripada 0 untuk setiap X. Lalu yang kedua, juga jelas bahwa memenuhi norm X sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan 0. Lalu yang ketiga jelas bahwa memenuhi norm alpha kali X sama dengan mutlak alpha dikali norm X untuk setiap alpha elemen C dan X elemen H. Yang keempat, bukti untuk ketaksamaan akan diberikan setelah ketaksamaan Cauchy-Schwarz.
Ya, teori kedua, yaitu teorema Pythagoras. Misalkan XI di mana I sama dengan 1 hingga ke N adalah himpunan ortogonal di ruang hasil kali dalam H, maka sigma I sama dengan 1 menuju N XI di pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga ke N norm XI pangkat 2. Kita bukti bahwa norm dari sigma I sama dengan 1 menuju N XI pangkat 2 sama dengan inner product dari sigma XI dan XC. XC sama dengan sigma I dan sigma J inner product XI dan XC sama dengan sigma I sama dengan 1 ke N norm XI pangkat 2. Lalu teorema yang ketiga adalah ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Untuk setiap XY elemen H berlaku, mutlak inner product XY kurang dari atau sama dengan norm X dikali norm Y. Kita buktikan bahwa jelas berlaku Y sama dengan 0. Maka kita asumsikan Y tidak sama dengan 0 dan misalkan E sama dengan norm Y pangkat min 1 kali Y. Kita perhatikan bahwa X itu sama dengan inner product X E dikali E ditambah X dikurangi inner product X E dikali E dan X dikurangi inner product X E dikali E yang ortogonal dengan E. Hal ini mengimplikasikan norm X pangkat 2 sama dengan norm inner product XE kali E pangkat 2 ditambah norm X dikurangi inner product XE kali E pangkat 2, di mana lebih besar atau sama dengan X norm X kuadrat, sehingga hasilnya mutlak inner dari XE pangkat 2 atau inner XE kurang dari atau sama dengan norm X. Kita substitusikan E dengan norm Y pangkat min 1, maka diperoleh mutlak inner product XY kurang dari atau sama dengan norm X dikali norm Y. Lalu teorema keempat yaitu ketaksamaan segitiga. Untuk setiap X, Y elemen H berlaku norm X ditambah Y kurang dari sama dengan norm X ditambah norm Y. Kita akan buktikan bahwa norm X ditambah Y pangkat 2 sama dengan inner dari X tambah Y ditambah X tambah Y sama dengan inner X XX ditambah inner XY ditambah inner YX ditambah inner YY. Sama dengan norm X kuadrat ditambah 2RE inner XY ditambah norm Y kuadrat kurang dari atau sama dengan norm X kuadrat ditambah 2 mutlak inner XY ditambah norm Y kuadrat kurang dari sama dengan norm X kuadrat ditambah 2 kali norm X dikali norm Y ditambah norm Y kuadrat, sehingga hasilnya diperoleh pangkat 2 dari norm X ditambah norm Y. Karena kita dapat membuktikan teorema 2, 3, dan 4, maka telah ditunjukkan bahwa norm yang didefinisikan hasil kali dalam memenuhi sifat definit positif, perkalian skalar, dan ketaksamaan segitiga. Jadi, setiap ruang hasil kali dalam dapat membentuk ruang bernorma. Lalu yang terakhir adalah penggunaan ketaksamaan Cauchy-Schwarz dan ketaksamaan Holder. Yang pertama, kita akan membahas tentang teorema ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Di teorema ini berbunyi jika X dan Y adalah vektor pada ruang hasil kali dalam, maka mutlak inner XY kurang dari atau sama dengan norm X dikali norm Y untuk setiap XY elemen V besar. Kita akan membuktikan teorema ini. Pertama diketahui inner product V kali V ke R yang akan dibuktikan
nilai mutlak X dan Y kurang dari sama dengan norm X dikali norm Y. Yang pertama, misalkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, atau Y sama dengan 0. Dengan norm X sama dengan 0 atau norm Y sama dengan 0. Lalu yang kedua, misalkan X sama dengan Y atau Y sama dengan 0, maka mutlak inner dari XY sama dengan norm X kuadrat. Lalu mutlak dari inner product XY sama dengan norm X dikali norm Y, sama dengan norm X dikali norm X sama dengan norm X kuadrat. Lalu yang ketiga, jika X tidak sama dengan Y dan X dikali Y tidak sama dengan 0, maka ZTX ditambah Y dengan Z elemen R, sehingga norm Z lebih besar atau sama dengan 0. Di sini, inner dari TXY lebih besar daripada 0. Lalu, inner dari X kali T kuadrat ditambah 2 kali inner dari XY dikali T ditambah inner dari Y lebih besar atau sama dengan 0. Kita misalkan, yang inner X ini adalah A, inner yang XY ini adalah B, lalu yang inner Y ini adalah C. Maka kita peroleh dengan persamaan baru, yaitu AT kuadrat ditambah PT ditambah C lebih besar daripada 0. Lalu kita misalkan ya, FT sama dengan AT kuadrat ini ditambah PT ditambah C. Jika fungsi kuadrat yang nilainya negatif, jika dan hanya jika D kurang dari 0, akibatnya yaitu diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC kurang dari atau sama dengan 0. Maka kita substitusikan yang A, B, C yang sudah kita ketahui tadi. Sehingga menghasilkan mutlak inner product dari X, Y kurang dari sama dengan norm X dikali norm Y. Jadi, terbukti bahwa nilai mutlak inner product dari XY kurang dari sama dengan norm X dikali norm Y untuk setiap XY elemen V. Lalu, yang terakhir adalah ketaksamaan Holder. Di sini terdapat 5 yang berbunyi A lebih besar atau sama dengan 0, B lebih besar atau sama dengan 0, dan PQ ini lebih besar dari 1, dan 1 per P ditambah 1 per Q sama dengan 1. Maka A dikali B kurang dari sama dengan A pangkat P per P ditambah B pangkat Q per Q. Lalu teorema yaitu A lebih besar sama dengan 0, B lebih besar sama dengan 0, PQ lebih dari 1, dan 1 per P tambah 1 per Q sama dengan 1 untuk setiap I sama dengan 1, 2 hingga ke N. Maka sigma I 1 ke N, A1 kali B, AI kali BI kurang dari sama dengan, kita masukkan ke rumus ya, di mana sigma I sama dengan 1 ke N, alfa I pangkat P, dipangkatkan lagi ke 1 per P, lalu yang sebelahnya juga. Dari teorema tersebut kita akan membuktikan, misalkan A sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga ke N AI P pangkat 1 per P, dan B adalah sigma I sama dengan 1 ke N BIQ pangkat 1 per Q untuk setiap 1, 2 hingga ke N dengan menggunakan lema sebelumnya, maka diperoleh A1 per A besar dikali B I per B besar kurang dari sama dengan AI per A dipangkat P per P dan BI per B besar dipangkat Q per Q. Lalu sigma dari I sama dengan 1 ke N A1 per A dikali BI per B besar kurang dari sama dengan I per P dikali A pangkat P sigma I sama dengan 1 sampai ke N AI P ditambah 1 per A ditambah BQ
sigma 1 sama dengan I sama dengan 1 ke N BIG. Lalu hasilnya adalah sigma I sama dengan 1 ke N AI per A dikali BI per B kurang dari sama dengan 1. Jadi diperoleh sigma I sama dengan 1 ke N AI dikali BI kurang dari A besar I dikali B besar I. Yuhu, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.